Dukanya kayaknya nggak ada kayaknya. Happy-happy aja, tergantung ini lah ya, tergantung feel lah, tergantung kita menyikapinya juga. Dari ibu atau bapak itu sebenarnya bukan seorang pendidik atau seorang dosen. Jadi ibu saya itu ibu rumah tangga biasa. Kemudian kalau bapak itu petani pekebun, kebun karet, dan saya kan asalnya dari Sumatera. Jadi memang pekerjaan utama orang tua itu adalah bertani gitu. Masuk dunia dosen pun dalam keluarga itu baru saya sendiri. Iya, betul. Berapa bersaudara? 2 bersaudara saya. Dulu waktu kuliah itu ngambil perikanan nggak sengaja. Jadi memang ya namanya baru tamat SMA, bingung mau kuliah apa gitu. Terus akhirnya orang tua punya kenalan di Dinas Perikanan daerah tempat saya tinggal. Disarankan tuh, anakmu kuliah perikanan aja, nanti kalau lulus kerja di sini gitu. Akhirnya orang tua menyarankan ya udah ambil perikanan gitu. Nah waktu itu saya kuliah di IPB kan jalurnya jalur PMDK yang tanpa tes dan dia masih pakai nilai rapot waktu SMA. Jadi waktu masih sekolah waktu SMA kirim berkas-berkas itu belum lulus sudah diterima di IPB. Sudah keluar pengumuman bahwa diterima di di Fakultas Perikanan. Fakultas Perikanan jurusannya budidaya perairan. S1 lulus 2013, terus sempat kerja sekitar 1 tahunan di Bogor, dekat kampus itu sebagai tutor bimbel. Jadi sempat ya ngajar gitu. Awalnya karena memang nggak tahu nih mau kemana gitu, mau balik lagi ijazah belum keluar gitu kan. Tapi sambil nunggu ijazah sama wisuda, akhirnya saya cobalah daftar gitu jadi tutor. Sambil ngajar tutor ada bukaan beasiswa S2. Karena kan syarat dosen tuh minimal S2, Mbak. Jadi dan belum kepikiran jadi dosen waktu itu. Jadi masih ya udah jalani aja lah jadi tutor gitu. Terus ada bukaan beasiswa namanya beasiswa BPPDN dalam negeri. Jadi ngelamar beasiswa, ternyata keterima lagi. Lanjutlah kuliah di IPB S2. Ambil jurusan ilmu aquacultur. Nah, lulus dari situ karena syarat beasiswa itu adalah mengabdi sebanyak N+1 dari masa studi. Kan masa studi 2 tahun, N+1 kan 3 tahun. Nah, itu saya waktu itu penempatan di Bangka Belitung, di Universitas Bangka Belitung. Kemudian saya minta restu lagi ke orang tua, gimana saya mau ke Bangka Belitung, nggak usah, cari aja di Jawa gitu. Ya sudah, akhirnya saya cari, masuklah ke Akademi Perikanan Yogyakarta, ketemu sama Pak Direktur, dan kebetulan direkturnya itu juga alumni dari IPB gitu. Jadi ya sudah, akhirnya masuk bekerja di sini sampai sekarang. Oh iya, awalnya kan pengalaman jadi mahasiswa dulu. Kita pernah merasakan jadi mahasiswa satu. Yang kedua, saya pernah punya pengalaman meskipun nggak lama gitu kan sebagai tutor. Kurang lebih suasana akademiknya sama, mengajarkan atau mentransfer ilmu yang kita peroleh di dunia pendidikan atau di pengalaman. Itu bagaimana tersampaikan ke anak didik atau peserta didik. Nah, berawal dari situ basicnya ya akhirnya saya menggabungkan. Hanya memang situasinya yang berbeda. Kalau yang saya tutor itu adalah anak-anak SMP, SMA, nah ini anak kuliahan, otomatis kan perlakuannya berbeda tuh. Tantangannya di sana. Jadi memperlakukan anak SMP, SMA dengan anak kuliah itu bedanya. Nah, itu yang masih saya pelajari waktu di awal-awal gitu kan. Kalau status dosen muda itu kalau saya merasa justru malah lebih mudah dekat dengan mahasiswa karena usianya kan nggak terlalu jauh. Tren kekinian juga sama-sama mengikuti gitu, kayak TikTokan atau apa ya sama-sama kayak gitu kan, punya Instagram saling follow gitu. Tapi kalau misalnya terlalu jauh jaraknya, itu yang kesenjangannya kan susah, perbedaan zaman, perbedaan kebiasaan kan susah. Tantangan kalau misalnya kita sebagai dosen muda tuh justru malah lebih mudah gitu, lebih enak mendekati peserta didik karena kan
kurang lebih sama lah ya. Saya angkatan 90, kalau mahasiswa masuk semester ini tahun ajaran tahun 2020-2021 kan kurang lebih kelahiran tahun 2000-an. Ya kan, ya paling cuma 10 tahun rentannya gitu kan, dan kita juga masih mengikuti perkembangan sosmed tuh masih sama kayak gitu kan, Facebook, Instagram, Twitter masih sama kayak gitu. Jadi tantangannya nggak terlalu berat sih kalau menurut saya. Oke, penelitian mulai mungkin dari waktu tesis ya, skripsi saya itu penelitian ikan patin di Subang. Jadi saya meneliti hubungan antara kinerja produksi dengan analisa ekonomi kelompok petani patin di Subang. Waktu itu tahun 2012 saya lakukan penelitian di sana. Hasilnya ya ternyata produksi yang dihasilkan itu berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Kalau anak S1 kan cukup membuktikan itu gitu kan. Artinya produksinya banyak, pendapatnya meningkat gitu. Dukanya kayaknya nggak ada kayaknya. Happy aja, tergantung ini lah ya, tergantung feel, tergantung kita menyikapinya juga. Kalau sukanya ya sukanya satu, dosen itu punya keistimewaan, dia menjalankan tridharma, bisa melakukan penelitian, bisa melakukan pengabdian, bisa melakukan pengajaran. Berbeda sama guru. Kalau guru kan hanya melakukan pengajaran. Kalau peneliti kayak misalnya pegawai LIPI itu kan dia hanya melakukan penelitian. Kemudian kalau misalnya kayak penyuluh itu kan melakukan pengabdian. Nah, dosen itu semuanya gitu. Ya, cita-cita dalam waktu dekat yaitu lanjut kuliah S3, karena pendidikan itu ilmu yang terus berkembang, satu. Yang kedua, ilmu pengetahuan itu juga terus bertambah, inovasi-inovasi. Kalau kita hanya menggunakan ilmu-ilmu 10 tahun yang lalu, ya kita akan ketinggalan gitu. Nah, bagaimana kita mendapatkan pengetahuan itu ya melalui pendidikan formal, satu, pendidikan non formal. Kalau formal ya kuliah lagi. Saya pengen lanjut lagi S3 gitu kan ya. Terus kalau pendidikan non formalnya ya mungkin ikut pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya itu. Karena karir sebagai dosen itu kan karir ya, jenjang karir. Kalau cita-cita kan jadi dosen udah gitu. Tapi kalau jenjang karir dosen sampai mana ya semua pasti akan berharap sampai ke guru besar. Kalau milestone saya sendiri, kira-kira target saya kapan untuk lektor kepala sampai dosen gitu ya. Ya kurang lebih umur 40-45 harusnya sudah bisa mencapai sana. Oke, harapan saya sebagai dosen di perguruan tinggi ya, saya berharap dosen bisa memaksimalkan perannya untuk meningkatkan pendidikan, kualitas pendidikan. Karena kualitas pendidikan itu kan tidak hanya dosen sebenarnya, mulai dari guru, peran pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, ya itu semua berperan. Hanya dosen itu kan salah satu sub yang berperan gitu di sana. Ya harapannya bisa lebih maksimal, artinya memberikan pengajaran, ilmu pengetahuan yang benar-benar berkualitas, kemudian mengikuti perkembangan zaman, itu aja sih.